Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Maria Immaculata, Darwati, kami berdua akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan pemeriksaan tesis. Yang mana di sini definisi dari terkait dengan tesis itu tentang kecacingan, merupakan penyakit yang disebabkan oleh nematoda usus Coelurosmida vermin, infeksi yang ditularkan melalui tangan sebagai tempat hidup dan proses perkembangan telur cacing dan larva sebelum menginfeksi manusia yang sebagai hospes. Kemudian jenis cacing yang dapat menyebabkan kecacingan diantaranya yaitu cacing gelang, Scarabscopoides, cacing tambang, hookworm, yaitu Necator americanus, Xylostoma duodenale, cacing cambuk, Trichuris triflora, cacing kremi, Oxyvolis vermicularis, Enterobius vermicularis, yang cacing pita dan dampak dari kecacingan ini dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit dan peningkatnya tumbuh kembang anak. Karena cacing mengambil sari makanan yang penting bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, dan zat besi yang dapat menyebabkan anemia. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan atau inteligensia. Untuk diagnosis PSS di sini dapat diperiksa untuk melihat adanya leukosit, darah samar, lemak, gula, pH, enzim pankreas, antitrisin alfa 1, protein, penyebab infeksi, baik dari bakteri, virus, dan parasit. Kemudian tes ini dapat juga digunakan untuk perawatan primer dalam diagnosis banding, yaitu infeksi saluran cerna, sindrom absorpsi, penyakit radang usus. Dalam pemeriksaan makroskopis spesies itu yang dilihat adalah warna, konsistensi, jumlah, bentuk, bau, dan adanya lendir. Adanya lendir, jumlah kecil lendir dalam spesies ini merupakan hal yang normal. Di sini ada macam-macam warna daripada spesies tersebut. Kemudian konsistensi dari spesies tersebut dan bentuknya beraneka macam. Untuk pemeriksaan mikroskopis spesies ini untuk deteksi kelainan spesies dan skala usus untuk menentukan protozoa, cacing, leukosit. Kemudian eritrosit dan leukosit tidak ditemukan pada spesies normal. Leukosit umumnya diamati pada infeksi bakteri. Kemudian tidak dapat diamati pada diare yang disebabkan oleh virus dan parasit. Jumlah feses minimal 2-5 gram untuk diagnosis hemobiasis usus, kista, dan troposit Entamoeba histologica. Kemudian tidak dapat membedakan strain Entamoeba histologica dari Entamoeba dispat dan jalur Entamoeba monocotyledon. Dari pemeriksaan feses ini bisa kita lihat di gambar bermacam-macam jenis telur cacing. Kami mencoba untuk mengambil studi kasus penelitian dari Asriani Ridwan, Fatimah, dan Mufadila terkait dengan identifikasi soil tersebut pada usia 7-10 tahun dengan menggunakan sampel feses metode sederhana dan yang mana penyakit infeksi cacingan ini yang tersebar luas di seluruh dunia, baik lingkup tropis dan subtropis, dengan prevalensi 3 jenis cacing, yaitu cacing gelang, Ascaris lumbricoides 60-90%, cacing cambuk, Trichuris triflora 65-75%, dan cacing tambang, hookworm 30-50%. Untuk di Indonesia, cacingan ini merupakan masalah kesehatan, terutama daerah urban dan semi-urban atau lingkungan kumuh yang terdapat sampah-sampah organik dengan sanitasi buruk, di mana kebersihan higien dan kondisi sosial ekonomi. Kemudian suka beraktivitas di luar rumah dan kelompok berisiko.
Metode penelitian yang digunakan di sini adalah deskripsi kuantitatif untuk mengetahui jenis telur cacing atau daun usus. Responden ada yaitu usia 7 sampai 10 tahun, lokasi di tempat tumpang di Dusun Borong, Desa Polewali, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi. Untuk prosedur penelitian di sini dalam pengambilan sampel ini sampelnya dari 20 feses dari 20 secara eksidental sampling. Kemudian prinsip dengan bahan eosin 2% pada sampel feses ini untuk membedakan telur cacing dengan kotoran sekitar. Kemudian eosin ini akan memberikan latar belakang warna merah terhadap telur cacing pada pemeriksaan di mikroskop. Persiapan alat mikroskop, backglass, coverglass, pipet tetes, sarung. Kemudian bahan yang digunakan itu sampel feses, wadah penampung, tusuk gigi, larutan eosin 2%, label, tisu, dan alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan, teteskan larutan eosin 2% di atas objek gelas, kemudian sampel feses secukupnya, dan menggunakan tusuk gigi, kemudian campur dan buang bagian kasar dari sediaan tersebut. Lalu letakkan cover gelas di atas sediaan, pastikan agar tidak terdapat udara. Kemudian periksa di bawah mikroskop pembesaran 10 kali dan 40 kali. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan, itu hasil positif jika ditemukan jenis telur cacing baik plasmid. Kemudian hasil negatif jika tidak ditemukan jenis telur cacing baik plasmid. Di sini kita bisa lihat gambarnya, ada beberapa jenis telur cacing. Ada telur cacing Ascaris umbilicoides, Trihura, Ankylostomas. Dari hasil penelitian tersebut, kita bisa lihat pada tabel 1 distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki ini ada 9%, perempuan 11 orang 55%. Kemudian tabel 2 distribusi responden berdasarkan usia. Usia responden 7 tahun ini ada 11 orang, jumlah presentasi 55%, 8 tahun 4 orang 20%, 9 tahun 5 orang 25%, dan 10 tahun 0. Kemudian pada tabel 3 distribusi hasil pemeriksaan soil transmission Elmin pada anak-anak di daerah TPA tersebut. Dari variabel kejadian infeksi yang positif itu ada 2 orang dengan prestasi 10% dan yang negatif 18 orang. Kemudian jenis infeksi tunggal ini ada 2 orang presentasi 10% dan negatif 18 orang 90%. Kemudian jenis infeksi tunggal itu adalah Ascaris umbilicoides atau cacing gelang sejumlah 2 orang. Tabel 4 dari hasil penelitian ini bisa kita lihat dari jumlah sampel 20 itu dengan kode sampel A sampai T. Di sini pada kode sampel E yang positif dan kode sampel S. Jadi ada 2 orang yang positif di angka 20 orang. Kemudian di gambar ini kita bisa lihat ini gambar telur cacing Ascaris umbilicoides pada kode sampel E dan B kode gambar telur cacing Ascaris umbilicoides pada kode sampel S. Jenis cacing Ascaris umbilicoides yang paling dominan di TPA ini karena kurang atau belum memahami bagaimana terjadinya. Kemudian kurangnya menjaga kesehatan pribadi, misalnya biasa sebelum makan dan yang kurang bersih atau kurang jenis, dan kebiasaan defekasi yang tidak pada tempatnya.
Kemudian nematoda usus ini serang pada daerah lingkungan kumuh, terutama pada TPA. Lalu banyaknya masyarakat yang beraktivitas mengumpulkan sisa sampah yang didaur ulang. Sampah ini sebagai hasil sampingan mereka sebagai aktivitas dalam kehidupan manusia maupun hasil dari proses alami yang seringkali menimbulkan permasalahan di perkotaan. Kemudian semakin berkembangnya suatu kota akibat bertambah jumlah penduduk serta aktivitas hidupnya menyebabkan masalah yang ditimbulkan sampah semakin besar dan kompleks. Kondisi tanah yang lembab dan bertumpuknya banyak sampah merupakan habitat yang tepat untuk nematoda, untuk hidupnya nematoda dan berkembang biak. Lalu tekstur tanahnya sangat bervariasi yang terdiri dari tanah pasir, debu, dan liat. Ini sangat memungkinkan hidup dan berkembang biaknya telur-telur cacing soil transmitted hingga menjadi cacing infektif yang dapat menularkan penyakit cacing. Berdasarkan dari penelitian Sepiowanisi dan Surapi pada tahun 2017. Kemudian menurut Sanjaya 2007 menyatakan bahwa cacing betina Ascaris coryphoides itu menghasilkan 240.000 telur setiap hari yang akan terbawa bersama feses. Kemudian telur ini akan dapat bertahan hidup di dalam tanah selama 17 bulan dengan kelembapan tinggi suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian penyebab infeksi Ascaris coryphoides itu adalah tanah, sampah yang mempunyai kelembapan tinggi untuk berkembang biak, lalu penderita infeksi soil transmitted helminth merupakan salah satu tempat berkembang biak yang paling baik. Next. Untuk kesimpulan, dari 20 sampel yang diperiksa ini terdapat 2 responden, 18% sampel positif terinfeksi cacing Ascaris coryphoides dan 18 responden 90% sampel negatif tidak terinfeksi oleh soil transmitted. Untuk sarannya di sini, sosialisasi kepada masyarakat tentang infeksi cacing dan bahaya yang ditimbulkan ketika anak mengalami infeksi kecacingan. Kemudian pemberian obat cacing maksimal 1 kali dalam 3 bulan, mencuci tangan, menggunakan sabun sebelum minum, menggunakan sandal saat bermain, tidak menghisap jari saat tidur ataupun bermain, kemudian tidak jajan di tempat yang bersihnya tidak terjaga serta ketersediaan sumber air bersih. Di sini referensinya bisa kita lihat ada referensi yang itu dari hierarki prevalensi transmitted soil transmission pada sekolah dasar di kecamatan kota Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Idris dan kawan-kawan tentang identifikasi telur pada usus pada di TPA akhir Watu. Kemudian Kartini itu tentang kejadian kejadian pada siswa sekolah dasar negeri kecamatan Bayi Pesisir Pekanbaru. Lalu Serowan dan kawan-kawan mengeluarkan berita pada sekolah dasar desa Tujuan Baru kecamatan Pilong Kabupaten Selatan. Dan Sepiowanisi dan kawan-kawan yang berhubungan ingin sanitasi dengan kejadian soal transmisi ini pada pemulung di TPS Jatibarang. Lalu Rowardo dan kawan-kawan keberadaan telur cacing pada pupuk dan tinja siswa sekolah alam dan alam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dalam penyampaian kami ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.